Alhamdulillah, kita bersyukur siang hari ini bisa bersama-sama berjumpa. Saya secara khusus ingin sampaikan terima kasih atas pengaturan waktu yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadi. Dulu ketika tugasnya di Jakarta nih kalau ada acara paling selisihnya sejam 2 jam. Acaranya di Cakung sama Kebayoran Lama. Nah kalau disempetin sambil ke tempatnya Kiai Munawir masih sampai tuh. Kalau sekarang nih satu di Makassar, satu di Aceh, satu di Papua. Jadi kalau nggak cocok itu nggak masuk aja gitu. Tapi subhanallah hari ini sudah direncanakan lama. Ternyata bersamaan dengan acara di Pangkep. Pangkep itu 1 jam lebih dari Makassar. Bersamaan juga Bapak Presiden mantu di Solo. Dan yang paling penting Baperan juga acara di sini. Coba deh, Masya Allah. Ngaturnya nih, gitu kan? Satu di Makassar, satu di Solo, satu di Jakarta. Alhamdulillah, ditakdirkan diatur sedemikian rupa. Jadi kita ini, kayak Ibu, subuhnya wudhu di Makassar, zuhurnya dapat di Solo, asarnya Jakarta. Nah, terima kasih. Dan Baperan ini kalau orang dengar namanya langsung kaget. Karena begitu saya juga pertama kali dengar nama pilihan Baperan itu menciptakan percakapan. Kadang-kadang kita bikin namanya nggak diomongin. Kalau ini namanya diomongin. Apalagi ketika nama itu pertama kali muncul, Jakarta lagi sering diomongin. Jadi bikin Baperan aja terus itu kan. Kalau Baperan, nama ini itu nama yang memberikan nuansa percakapan. Dan ketika ini pertama kali mulai kira-kira 1,5 September ya. September tahun lalu mulai percakapan, mulai dan akhirnya tahun ini pergerakannya luar biasa. Dan saya perlu sampaikan di sini bahwa dari perjalanan kami ke beberapa tempat, baik itu di Sumatera Utara, di Aceh, di Sumatera Barat, di Riau, kemarin di Papua, dan kemudian tadi pagi di Sulawesi Selatan, keinginan perubahan itu luar biasa menggelora. Jadi di Jakarta sudah dibicarakan agak panjang. Daerah mulai ini Kiai Munawir juga muter-muter ke banyak tempat gimana. Jadi nyalain ini sokontak, sokontaknya dinyalain di banyak tempat nih. Tapi ingin saya sampaikan dari sini berkeliling bertemu, saya ingin sampaikan di sini. Karena kalau yang kita di Jakarta udah ngobrolnya panjang nih. Biasanya saya kalau ke daerah cerita yang dikerjain di Jakarta apa, hasilnya seperti apa, dan kita mau menawarkannya bukan visi misi. Yang kita tawarkan adalah rekam jejak untuk menopang visi. Karena visi sama misi itu khayalan. Itu sesuatu yang terjadi di masa depan. Mau melakukan A, mau melakukan B, mau melakukan itu semuanya namanya mau, akan. Itu hanya bisa disampaikan dengan kredibel bila ditopang dengan rekam jejak. Kalau tidak ada rekam jejak, terus apa yang mau direncanakan bisa terlaksana? Jadi kami biasa cerita Jakarta, dan Jakarta kalau di sini saya nggak bisa cerita Jakarta karena udah semua orang Jakarta di sini. Semuanya udah lihat di sini. Kita lihat sama-sama di sini. Tapi yang menarik, di banyak tempat muncul begitu banyak ungkapan-ungkapan yang ujungnya adalah minta keadilan. Kenapa di tanah kami sumber daya alamnya banyak, tapi kami tidak merasakan? Kenapa di tanah kami punya nilai luar biasa, saya sampai angka fantastis yang disebut sebagai dari tambangnya, tapi mana di tanah kami? Terus ada yang cerita kami punya anggaran khusus untuk otonomi, tapi kami kok tidak merasakannya. Kemarin di Papua, kami ini pulau yang kayanya luar biasa dengan mineral, tapi anak-anak kami tak bersekolah.
keluarga-keluarga kami nggak dapat fasilitas. Kita di Jakarta ini dengan segala macam permasalahannya, sekolah dekat, fasilitas pendidikan ada, fasilitas kesehatan ada. Di Jakarta ini dengan segala macam masalahnya, kita punya 194 rumah sakit di Jakarta ini. Di banyak tempat rumah sakit saja itu bisa berjam-jam lewat perahu, macam-macam. Jadi makin kami keliling, makin merasakan bahwa yang harus kita perjuangkan adalah yang kemarin kita perjuangkan di Jakarta, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi sekarang kita menerusin aja nih Pak E. Kita menerusin, kita nggak ubah. Kita terusin, bila kemarin kita kerjakan dalam konteks Jakarta, sekarang kita tawarkan ini ke level nasional. Terusin, meneruskan. Bagaimana kesetaraan kesempatan itu dalam semua aspek dibuat, dan ikhtiar ini harus kita kerjakan serius. Bapak Ibu, para Habib Kiai saya hormati, bayangkan ketika kumpul tadi pagi, itu contoh dari pagi itu, kayak kumpul semua di sini, soalnya di Jakarta sejam sampai ke tempat ini, maksimal sejam setengah. Ini kumpul, datang 18 jam ke lokasi, 14 jam ke lokasi, naik bak terbuka, tidak ada yang bayarin, gak ada yang ganti ongkos bensin, tidak ada yang ganti untuk spanduk, poster, tidak ada. Semua datang panggilan hati, semua datang cuma bilang kami ingin mengirim pesan pada Bapak. Bapak lihat nih, kami mau berjuang sama-sama Bapak. Bapak serius. Bapak jangan mundur, Bapak jangan takut, begitu. Bapak jangan takut, Bapak jangan mundur, maju Pak. Kami jalan jauh. Jadi saya ini kalau datang keliling itu ketemunya yang begitu Pak. Bukan orang yang dikumpulin pakai rupiah, suruh datang. Bapak Ibu, mendatangkan orang bisa pakai rupiah, tapi memancarkan semangat tidak ada rupiah yang bisa bayar. Nggak bisa itu, semangat itu pakai dibayar nggak bisa. Kalau cuma datangkan bisa pakai uang, bisa. Yuk satu bis 40 orang, 50 orang, nah tuh bayar bisa. Itu kalau sering lihat di Jakarta. Tapi kalau semangat itu, dan kalau ketemu itu pesannya cuma begitu, Bapak jangan mundur ya, Bapak jangan takut ya. Terus udah itu Pak yang sabar Pak ya. Jadi saya ini kalau kemana-mana dikesianin Pak. Kesian betul. Bapak yang sabar ya. Nah, apa yang saya rasakan dari perjalanan ini? Saya mau cerita sama saudara di serumah ini. Kalau di sini saudara serumah nih, kita jalan sama-sama di bertahun-tahun kemarin. Saya mau ceritakan sesudah saya safar ke banyak tempat. Apa yang terjadi? Mereka semua itu mengatakan kami ingin adanya perubahan, kami ingin adanya perbaikan. Dan pagi contoh juga, acaranya jam 7 pagi itu kira-kira. Itu sebelum subuh sudah datang. Dan ada yang 4 jam, 5 jam. Jadi mereka kira-kira berangkat, begitu selesai tengah malam, berangkat tuh semua berkumpul. Dan ketemu juga belum tentu bisa ketemu. Dari pagi itu, kalau menurut panitia, saya tidak punya angkanya, menurut panitia sekitar 80.000 orang dalam sebuah tempat. Nah, itu saya tidak punya angkanya, tapi panitia karena punya catatan berapa yang daftar, berapa yang hadir, jadi mereka nyampaikan. Lalu Bapak Ibu semua tidak mungkin bisa ketemu, yang bisa ketemu itu paling 1.000 kali maksimal yang bisa ketemu. Tapi semua datang ingin mengirimkan pesan itu. Jadi bila di daerah-daerah keinginan untuk keadilan itu begitu kuat, maka kita yang di Jakarta harus menangkap pesan itu dan harus bekerja lebih keras. Ini adalah satu ikhtiar bersama, bukan satu ikhtiar 1-2 orang. Dan kita pun sampai kepada rute ini, fase ini, itu banyak di luar kendali kita. Banyak di luar kendali kita. Bagaimana terjadi perubahan pandangan? Itu contoh, Partai Nasdem. Partai Nasdem itu pendukungnya siapa Bapak Ibu?
Ingat kan? Di 2017 sikapnya berubah. Yang maha membolak-balikan hati itu bisa membolak-balikan hati. Dan gitulah kendali kita. Jadi sekarang saya berharap kepada semua yang berperan, jangkau semua. Jangan cuma menjangkau yang selama ini sudah bersama-sama. Jangkau mereka yang belum bersama-sama dan ajak menjadi bagian dari gerakan. Seperti juga Partai Nasdem itu berani sekali dia dalam pemerintahan sekarang. Dia mengambil keputusan. Dia ambil keputusannya setahun sebelum seharusnya kan bulan Oktober tahun depan. Dia ambil keputusan Oktober tahun ini. Langsung bergerak, langsung melangkah, dan konsekuensinya Bapak Ibu baca di semua media apa yang terjadi konsekuensinya. Tapi mereka memilih untuk berjuang, sebagaimana kita juga selama ini selalu memilih untuk berjuang. Jadi kita ke depan perlu melihat, jangan batasi siapa yang dijangkau oleh Bapak. Lupakan pilpres, lupakan pilkada, lupakan itu semua. Semuanya adalah saudara sebangsa yang bisa diajak berjuang untuk perubahan. Jadi kita jangan membatasi sama yang udah bersama-sama selama ini. Justru harus nambah nih, harus menjangkau semua. Dan di banyak tempat, banyak acara kita batal, tempatnya nggak boleh dipakai. Nanti tempatnya mendadak dipakai urusan lain. Tapi pas harinya terjadi, kosong tempatnya. Katanya mau dipakai, gitu. Tapi pas harinya kosong. Itu kejadian mana-mana. Tapi kita udah biasa begitu-begitu. Udah biasa. Dan itu artinya apa? Ke depan kita harus bersiap. Kita harus bersiap bahwa perjuangan ini akan menghadapi potensi tantangan. Kita siap untuk istiqomah. Kita harus siap untuk menjaga agar rutenya tidak bergeser. Karena kita mungkin akan ketemu dengan tantangan itu. Jadi kita harus bersiap sampai ke ujung. Ini nanti Pak Yai ke ujung, kalau Jakarta itu 13.000 TPS. 13 TPS kita harus persiapkan seperti 2017 dulu. Harus punya 2 orang per TPS untuk mengamankan supaya apa yang menjadi pilihan tidak hilang di jalan. Nggak hilang di jalan. Siap itu? Bapak siap? Insya Allah dengan begitu nantinya bukan hanya kita berbicara tentang mengajak, tapi juga sesudah mengajak mengamankan. Karena itu tidak kalah penting. Dan di banyak tempat ketika kami berkeliling bertemu dengan tokoh-tokoh, semuanya menyampaikan pesan yang sama, bahwa bekali kami dengan jawaban. Karena kami ketemu dengan cerita bahwa Gubernur Jakarta itu intoleran, Gubernur Jakarta ini politik identitas dan lain-lain. Kami tolong dibantu ngejawabnya. Kalau Jakarta kan ngejawabnya gampang, Pak. Kita udah lihat di sini nih. Tapi buat yang di daerah, jadi saya sampaikan kepada mereka, kalau ada yang mengatakan gubernurnya intoleran atau gubernurnya itu diskriminatif atau gubernurnya tidak bersahabat pada, bilang aja barangkali iya. Jadi diiyain aja, jangan ditentang, diiyain aja. Barangkali iya. Terus tanya, tolong dong dikasih contohnya. Begitu diminta kasih contoh, maka mereka kekurangan contoh untuk bisa disampaikan. Ada contoh. Jadi kalau tudingan tidak diiringi dengan contoh, itu kan artinya tudingan tanpa bukti. Dengan begitu batal. Jadi cara membatalkannya jangan dengan ditangkis. Oh tidak benar, kalau nanti malah dibalas. Kata A lawan kata B. Tapi justru ditanya ada nggak contohnya? Contohnya ada. Kalau contohnya nggak ada, ya batal tudingan itu. Nah itu yang kemarin saya anjurkan. Jadi mungkin itu juga hal yang sama. Kalau kita semua dapat pertanyaan itu, maka katakan saja, barangkali memang iya. Ada nggak contohnya? Kalau contohnya nggak ada, batalkan tudingan itu. Jadi kita insya Allah ikhtiarkan ini untuk sama-sama, dan
kita saling mensupport. Insya Allah Baperan juga makin meluas jangkauannya, Baperan makin solid, kemudian secara barisan makin rapi, sebagaimana perjalanan selama 1 tahun terakhir ini. Jadi ke depan ini yang berkumpul di sini ini raksasa nih, kumpul ini, betul-betul para tokoh semua. Mang Damin sadar di sini, ini kan Bekasi juga masuk jadinya. Kalau Mang Damin di sini kan masuk ke Bekasi. Jadi Jakarta, Bekasi dan semua para pembina, pengarah, pengurus, insya Allah kita bisa bergerak bersama. Dan insya Allah nantinya pergerakan kita akan menular ke banyak tempat di tempat-tempat lain. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih. Terima kasih atas gerakan ini. Terima kasih telah ikut menanggung beban bersama ini. Sehingga bebannya tidak kami tanggung sendirian, tapi ditanggung bersama-sama. Karena ketika kami menangkap beban ini, menerima beban ini, sesuatu yang tidak diduga akan muncul di bulan Oktober kemarin. Dan sekarang didampingi dengan Baperan, insya Allah perjalanan kita dimudahkan ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.